apa PR ini ya, yang kelas Pak Zainal. Theo, can you send link yang dokumen itu nggak di chat? Sebentar, Kak. Oke. Wait. Sama Ata siapa Ata? Sandrina Gata. Jarwo. What? Sudah ya, Kak? Oke, ya, makasih. Oke, wait, share screen aku terlihat nggak? Lalu, Terlihat? oke. So, ini PR-nya. Jadi bedanya dengan 1 sama 2 itu so one is passive, one is active. Ini aku udah coba kerjain. Tapi kita coba mulai dari awal biar lebih. So the question is dengan memilih R sama dengan R1, R2, dan C sama dengan C1 sama dengan C2 juga, desain filter pasif order 2 dengan frekuensi cutoff 100 Hz. Untuk frekuensi cutoff for low pass filter, I mean, it's yeah, I'm gonna assume it's a low pass filter because this is what the class learned previously. So FCO itu sama untuk rumus for second order filter, the equation is like this ya. So square root of R1, R2, C1, C2, tapi ini kan R1 sama R2 sama, jadi ya sama aja sebenarnya dengan order 1. So R C. And then this is equal to 100 Hertz, right? From here you can solve for a relationship. You can solve for an equation, an expression for RC, and then you can get RC is equal to. Kalau kalian yang udah ngerjain hari ini kemarin dapatnya, ada yang ingat? Gak ada yang ingat dapatnya berapa? Okay, it's 0.00159 harusnya. Yeah. Okay. Once you have this formulation for RC, you can. They say that you have to design the filter, passive filter, and it also says that you have to find the Z in and Z out. And then another thing is that the filter is connected to sensor yang Z out-nya 1000 ohm dan outputnya dihubungkan dengan oscilloscope yang Z in-nya 1 mega ohm. So kalau kita gambar alur signalnya masuk ke sensor, terus terus keluar dari sensor with dari sensor ini ada hambatan Z out 1000 ohm. Ini yang dialami dengan
signal sini, this signal. And then baru masuk ke LPF. Nah, LPF-nya juga punya Z-in sendiri dan Z-out sendiri. Terus signalnya keluar dari LPF, masuk ke oscilloscope. Okay. And then the oscilloscope punya Z-in-nya sendiri. Kita coba namain Z-in O, ini Z-out S ya. Terus Z-in dan Z-out itu untuk LPF-nya. Kalau yang Z-in sama Z-out. Yang nggak ada tanda S atau O. Okay. Terus habis itu this is the syarat for they're gonna ask you if the filter works well for the filter that you've designed. Jadi kalian desain filter untuk bisa syarat ini terpenuhi. Okay. Sorry. Okay. Is there any question now? Okay. Kalau ada yang mau ngomong, just langsung potong aja. Okay, so once you have this, you have the value for Z out S. Kita punya angkanya untuk Z in O juga itu 1 mega ohm. Itu berarti sama dengan 10 pangkat 6 ohm. Nah, ini 10 pangkat 3 ohm. Okay, so once you have that, you can just draw the filter. LPF itu RC filter biasa, jadi ingatnya RC resistornya duluan, terus baru kapasitor. Nah, kalau second order itu berarti dua rangkaian kayak gini dalam cascade. Nah, kita butuh desain filternya yang penuhi ini dan kalau dipasang kayak gini bekerja dengan baik. Kita cuma lihat sisi ini. Untuk lakuin itu, kita butuh rumus Z-in sama Z-out-nya dari filter ini. Nah, untuk hitungnya, beberapa dosen ada beda-beda cara. Untuk caranya Pak Zainal maupun Pak Budi, untuk Z-in itu lebih intuitif. Z-in itu sebenarnya hambatan dari alatnya sendiri, di mana how hard it is for the signal to enter the alat. And hambatan itu terjadi akibat dari rangkaian si alat ini sendiri. So you can just instantly calculate the whole resistance of this entire circuit. Jadi kalau yang kayak Z-in tuh tinggal nyari ini, ya ini sebagai seri diasumsiin kayak seri. So this is in series. I'm just gonna label it first ya. So, ini resistornya R, karena sama kan, C. Terus Z-in sama dengan, kita mulai dari bagian ini dulu. Itu berarti in series, berarti R plus 1 per CS. Itu kita langsung masuk ke the formal form of the resistance. So we just use 1 per CS untuk the resistance of a capacitor. And then abis itu kita nyari seluruh ini, yaitu kapasitor ini terhubung paralel dengan RC rangkaian ini. Okay. But then you have one, let's call it ZP, so Z parallel, or 1 over ZP.
is equal to 1 over R plus 1 over CS plus 1 over 1 over CS. And then if you solve this, you will get ZP is, let's do it one by one. Is anybody still following? It's very silent. No. No. Okay. Okay, I'm just gonna write the R 1 over CS. Oh, wait, God. 2 over CS plus R over plus C RCS C squared S squared plus 1. And then the top one can turn into 2 plus RCS per CS. And then that can become 2CS plus RCS over. Okay. Kalau ada, if there's a mistake, please let me know. Karena aku agak pelan hari ini. Okay. So like that. Okay. Anyways, ini Z parallel. Terus habis itu untuk dapat Z ini kita tinggal R ini tambah ya yang di dalam ini. Okay. So R plus ZP. Okay. And from what you learned in kalau di kelas Pasena tuh jika omeganya itu kalau kita ngomongin Z J omega ya, Z in J omega ini tuh kalau misalnya omeganya mendekati 0, it goes to infinite. Yeah, but if omega mendekati infinite, it goes to R. So if you draw the graph, it's omega, and then this is Z in. Ini di PR ada banyak yang nulis FRF. This is not FRF, I think. It's just the graph of frequency with the resistance. Okay, so if you go to infinite omega, berarti nanti Z in-nya bakal mendekati R. Kayak gini. Dan ini menuju infinite. Nah, kalau misalnya kayak gitu, because the filter is designed for a low pass filter, the omega that you're trying to reach is obviously in the low region, but you don't want it. But it's not going to be infinite. So we have to batasin di suatu titik yaitu omega CO. Jadi untuk rumus Z in-nya jangan langsung dijadiin R gitu. Di ini R kan, tapi kita
omeganya belum tentu menuju infinite either even. So we pick the one at batasan W CO. So your rumus Z in jangan disimplifikasi, di keep kayak gini aja. Terus habis itu kalau untuk nyari Z out, ini yang agak lebih complicated. Untuk cara Pak Zainal, di kelas Pak Zainal, I think Pak Budi uses the same method, tapi beliau pakai cara di mana V out-nya seperti di short katanya. So when you're looking at the circuit, it's like it's the C is not there. Nah, tapi the main equation that's used for Z out itu biasanya V out dibagi dengan E out. Nah, untuk nyari V out, kita asumsiin di sini tuh rangkaian seri antara R sama C. Terus untuk nyari E out, kita short. Jadi baru the short part comes into use. So when you search for the current, you short the load so that it skips the C. But when you're trying to find the V out, you focus on you use the C to calculate the voltage that's going out. So maybe you'll see it here. So if you talk about C, if you use, kan ini serial yang aku bilang di awal, if you use V out, if you try to find V out, kita asumsiin R sama C ini itu dalam rangkaian serial. Jadi ini sebagai concept voltage divider where the V out is here, and that means that the voltage that is used by the capacitor, the voltage of the capacitor is the same as the voltage of the output. But the voltage that passes through the total voltage, of which the capacitor is a fraction of, is made up of the V in one. Nah, V in itu masuk ke sini, they lose voltage, and then the rest of the voltage is passing through here. So you have to do it like 2 times. So it's different to the first order filter. In this case, V out is, kita mungkin kata ini titik A sama B, dan yang lewat di sini tuh, it's not a current, sorry. Say VAB. So if you use the voltage divider concept, si 1 per V out itu 1 per CS dibagi R tambah 1 per CS dikali dengan VAB. Gitu. Terus VAB-nya sama dengan, it's also C, it's salah, it's a fraction, it's ZP ZP tambah rangkaian R. Wait. Ini kalau kita lihat udah langsung dari voltage divider. So VAB is a fraction of the total voltage, which is Vn. So it should be ZP over ZP plus R multiplied by Vin. Gitu. So it's like a voltage divider and then another voltage divider. Okay, ada pertanyaan dulu gak? Okay.
untuk rangkaian ini sih sebenarnya there's turunan yang lebih umum and dasar. Apakah ini ini ngerti nggak like cara ini? Hello? Why is it so quiet? Jujur masih agak bingung Kak for the Z out. Z out. Yeah, how you get Okay. the Z out, the V out, sorry. The V out. Okay, maybe we can try the approach of using Kirchhoff's law first. Jadi kalau kita pakai metode yang the approach of like nodal analysis, I'll just do this. So here you have masukan E total, let's just call it E total, starting from the input signal of this filter. And then it splits into I2 and I1. Okay. And then again, the assumption that we make here is still is that it's serial. So it's like there's no load here. Gak usah dipikirin dulu untuk V out, untuk kasus V out-nya. That means that if we look at the nodal analysis, it will be I total I1 plus I2. And then I total will be, kita nyari yang I1 dulu. Okay. I1 itu berarti ini tetap A, ini tetap B. I equal to E over R. So it will be the AB minus ground. So VAB, kan ini ground. Minus ground. Get in there. Itu 0 sih, kalau ground 0. So it doesn't matter. Minus ground dibagi sama resistance yang dilewati sama currents I1, which is R and C in series. So R tambah 1 over CS. And then I2 is VAB, also minus ground, dibagi dengan 1 per CS. Nah, terus then we have this equation, right? Total is equal to VAB over, yeah. And then you also have another equation for this serial part. Ada juga I1 yang lewati R sama dengan I1 yang lewati C. I1 is equal to I1, which means that VAB sama dengan dibagi dengan R sama dengan sorry. Oh my god. I1 yang lewat antara dua-duanya sama dengan I1 yang cuman lewat C. I1 is equal to I1, where that means that it's VAB. Kita lihat yang gabung dulu, which is VAB dibagi dengan Z
R itu sama dengan R kan. So R plus ZC, which is 1 over CS, equal to V out over V out. Kan the voltage that's being used by C is V out. So, and then that is divided by the impedance of C, is 1/CS. Okay. And then, habis itu, kamu harus masukin ke dalam sini. You use this equivalence of VAB, and you put them into here. And then for the I total, I think itu tuh, wait. If I rewrite, let me just rewrite the I1 plus I2. So VAB is equal to wait. Okay. Ini tuh I total harusnya I total is equal to V in over R total. Dimana itu R total is the same as your input impedance. So essentially ini V in dibagi R plus ZP. If we follow this equation, let's call it rumus 1. We get V in dibagi R plus ZP sama dengan VAB tambah VAB 1/CS R plus 1/CS sama dengan you can get V out here over R over, can we use this, we use equation number 2 and we substitute this is the same, so V, this one is the same as this, so we just also substitute it into here because it's the same. So V out is equal to 1 over CS plus kalau yang ini kita harus nyari VAB isolated first sih. So VAB equal to V out times R plus 1 over CS over 1 over CS. And this will be V out R plus 1 over CS divided by 1 over CS. And then you kan di sisi kanan ada V out, terus di sisi kiri is my voice still heard? Hello? Ya kak. Terus Kak. Sorry. Okay. Layarnya masih kelihatan kan? Masih Kak. Okay. Masih Kak. Okay, and then you have Vn is equal to, you want to find V out. Jadi V out sama dengan ini
ini kan V outnya di factorize outside, so it's gonna be V in over R plus ZP. Terus itu di faktor keluar 1/CS dibagi dengan R plus 1/CS. Gitu harusnya. Sorry Kak, kayaknya layarnya agak nge-lag deh. Oh, Atau bentar. Atau cuma aku aja ya? is it for others? Is it also lagging? Iya, no praise Kak. I'm lagging a bit. Di sini malah nggak muncul, Kak. Oh no. Wait. Tapi dari tadi emang nggak muncul. Sebelumnya masih sih Kak. Masih muncul. Masih gerak. Okay. Wait, ini ada there's one angka yang belum pas sama jawabannya. Harusnya ini V in-nya V in kali R bagi R plus ZP. Wait, saya cek dulu. Is it shown now, the screen? The screen is here. Yeah, we can see the screen. And can you see me filling the screen? Iya, Kak, aman. I think so. I don't know if it's laggy though. Wait. Okay. Yeah, this should be, sorry, it's not R, it's ZP. Yeah, I don't know where salahnya di mana. I-totalnya harusnya V in dibagi sama Z total. Z total itu plus ZP. Oke. Harusnya ada kanasi di sini sih. Kanasi ada masukannya nggak? Di saya layarnya masih hitam nih. Bentar. Oh. Oke. Tapi ini Sama gak ya? udah gerak sih ini Kak. Oh, berarti punya saya yang masih hitam. Bentar. I think MS Teams-nya agak nge-lag. Mau pindah Zoom? Boleh dicoba sih. Tapi nggak tahu itu kalau ini iPad aku yang kepanasan atau apa. Kalau di Agusto muncul ya? Muncul sih Kak. Coba di stop share dan share lagi. Oke. Ya. Coba share ya. Nah, ini muncul. Muncul sekarang? Ya. Oke.
Ini approach saya sih Kak di diskusi sama Kak Lutfi. Pakai Kirchhoff. Terus pakai ini. Tapi dapatnya V out sama dengan V in ya gini. Harusnya kan ini tuh ZP per R plus ZP. Oke. Outnya itu ya. Iya, V out-nya. Oke. Kalau misalnya ini agak ya agak apa metodenya masih kurang, bisa pakai cara lain, dimana kita langsung dicari Z out-nya pakai rumus resistant. Misalnya di sini pakai passive filter kayak gini. Aku metodenya kalau nyari Z out, ininya V in-nya seperti dimatiin. Jadi ini paralel dengan ini, baru diserialkan, baru di paralel lagi ya atau apa? Paralel. Ya. Paralel terakhir. Ya. So ini metode lain. And ini applicable for all circuit. Yeah, but of course it's easier for this one because it's the passive filter yang cuman rangkaian cuman RC. Mungkin buat op-amp bisa pakai yang lebih sederhana lagi. This one also uses Thevenin's theorem. Kalau kalian pernah dengar di kelasnya Pak Budi mungkin. Jadi ini seperti dimatiin. Jadi kita lihat Z out-nya kayak gini. Langsung dari resistance-nya aja, resistance formulas. Nah, kalau yang set in itu tetap seperti biasa. Ini jangan dimatiin, jangan di short V-nya. Tapi bisa pakai rumus resistance terbiasa. Oke. Untuk sekarang mungkin aku coba nulis Z out-nya. Jawabannya harusnya R kuadrat CS tambah 2R per kuadrat C kuadrat S kuadrat 1. Ini bener. Ya, okay. So once you have the Z out, you can for this one kita bisa estimasi untuk misalnya kalau kita ngomongin Z J omega, kalau omeganya menuju 0, yang sisanya tuh tinggal 2R kan. Kalau kan kita substitusi JW ke S, sisanya cuman 2R sama 1. Jadi harusnya ini berarti Z out-nya sama dengan 2R. Terus kalau yang ini ZJW, kalau kita if we make omega approach infinite, then Z out will becomes really large. This becomes really large. So it will just become, and the bottom is larger because it has more JW. So it will be 0. And then you have this expression. And then kalau misalnya kamu gambar
Berarti kalau omeganya menuju infinite, berarti itu menuju 0. Tapi kalau misalnya omega menuju 0, berarti Z out-nya R. 2R. Nah, gambarnya kayak gini. Ini approach 0. Now, for this case, since we want the Z out to be as small as possible. Jadi kalau yang ini bisa disimplifikasi sebagai 2R. 2R. Ini valid. Karena desain alat kayak gini emang kayak gitu. Jadi the output impedance should be small. And because you want it to be small, you take the maximum possible. Because like you give the honest design, which is 2R in this case. Okay, so we have Z out and we have Z in. Now the question asks us to design it so that it works well with this type of range. In order to do that, kita harus satisfy the inequality. That is that dengan sensor yang Z out-nya 1000 ohm dan output-nya dihubungkan dengan Z out. The Z in should be much larger than the Z out of the sensor, but the Z out of the LPF should be much smaller than the Z in of the oscilloscope. So in order to do that, kita milih, kalau di sini kan kita cuma bisa milih R dan C. R dan C harus satisfy ini, dan harus satisfy, ya yang tadi aku bilang, Z out lebih ke, Z out LPF. Biar jelas LPF lebih kecil dari 1 mega ohm. Ohm. And then Z in lebih besar LPF dari 1000 ohm. And then another syarat yang harus diterpenuhi itu RC sama dengan 0.00159. So you can pick anything. You can design your filter so that you pick an RC, but you have to check kalau ini itu terpenuhi. Z out kamu udah ada rumusnya 2R, Z in kamu udah ada rumusnya yang ini. Terus RC ya kamu kan you pick one of them at least. Terus baru dapat yang satu lagi. Oke, itu untuk yang PR, yang pasif. Ada pertanyaan nggak? Halo? Kalau nggak ada, just say nggak ada, Kak. Nope. Oke. Terus selanjutnya kita menuju ke filter aktif. Aku gambar sini biar Mau Kak, izin bertanya Kak untuk tadi nomor tadi. boleh. Jadi kurang lebih inti jawabannya itu untuk Z out itu bakal jadi nilainya 2R dan untuk Z in itu untuk nilainya R ya kalau nggak salah Kak. Why R? Emang Sebentar, iya? kalau nggak salah lihat. Mungkin salah lihat. Z in-nya ZR plus ZP. Ya, tapi kan pada omega tahingga itu berarti Z in berkonvergensi pada R kan ya Kak? Oh, pakai cutoff ya? Iya, tapi kita kan ada cutoff-nya, jadi ya. Untuk nilai ZP-nya itu apakah harus dihitung nanti berdasarkan nilai tertentu atau apakah ntar hasilnya jadi variabel gitu Kak? Jadi maksudnya kayak range. Harus dengan nilai tertentu, ya justru kita desain, kita milih R dan C. Nah, setelah milih R dan C yang udah terpenuhi cutoff-nya, baru dimasukin ke Z in-nya. Oh, oke Kak. Terus lihat bahwa ini
Apakah satisfy inequalitas ini? Kalau satisfy berarti bekerja dengan bagus. Oke, baik, Kak. Berarti nggak ada kriteria untuk mengoptimasi kayak misalnya RC yang paling bagus gitu, misalnya nilai R sama C-nya yang paling optimal gitu. Aku kurang tahu formula kalau ada kayak gitu. Tapi ya, aku lihat kayak ada yang, tapi itu dengan asumsi Z in sama dengan R. Yeah, I don't know any optimization steps for this. Belum ada sih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Untuk ada lagi? Sorry Kak, mau tanya juga. Itu masih tentang Z-in, itu kan tadi masalahnya masih ada di ZP, itu kan ada mengandung variabel S, dan S itu kan sebenarnya J omega. Apakah, karena itu masih dalam complex plane, apakah kita perlu hitung magnitude-nya kayak di Dinsis gitu, pakai Pythagoras? Oh, iya, emang. Cuman saya, ya, I assume that you guys understand what I mean. Di ini, kalau misalnya J omega, ya kamu harus hitung magnitude-nya. Kita bahas magnitude-nya sih. Yaitu akar dari imaginary parts, imaginary coefficient squared tambah real coefficient squared. Terus kalau ada numeratornya juga sama. Dan omega yang kita pakai ya omega cutoff. Yeah, yes. Oh, oke Kak. Kalau yang Thank you. Z-in ya. Oke. Oke, untuk nomor 2. Oh, ini bukan rangkaiannya. Rangkaiannya seperti second order filter, tapi ditambah amplifiernya. Ini resistor, terus kapasitor. Tapi kalau kita ngomongin active second order filter, kapasitornya harus terhubung dengan outputnya dari op amp. Terus ini masuk ke I think this is non-inverting. Ini kita namain R. Ini C. Ini V out. Ini V in. Nah, kalau misalnya kamu disuruh nyari Z in terus pakai yang V out, cara V out itu lumayan pusing. Saya udah coba. Bisa sih, tapi kayak panjang. Jadi kita coba yang mungkin metode lebih lazy. Okay, so kalau yang aku mulainya dari lihat arusnya sih. Di input signal ada arus kan. The signal is represented by a current. So the signal moves by its current. So this is the IN. Let's call it I1. And then but there's some important things that you should remember about op amps. We are talking about ideal condition. So resistance yang di dalam op amp ini ada resistance di dalamnya kan. Itu tuh infinite. Terus ada juga dependent voltage source di sini, di ground. Terus ada resistance-nya ini kecil, very small. I don't know, very small. Okay? Nah, kalau misalnya ini infinite, berarti nggak ada arus alir ke sini, nggak ada arus alir ke sini. So, this also means that the voltage here is the same as the voltage here. Let's say it's VA, it's the same VA.
Okay. Once you remember that, you can now like put the current flow. So I1, this is your starting input. This is your actual input. And then you, once you have this parallel, this split of the circuit here, you have I2 and I3. And then you would think that this would split into another I4, tapi sebenarnya ini kan karena ini nggak ada arus alir, jadi sebenarnya ini serial. Jadi I3 as well. And then once you get to I2 here, I2 reaches the V out, and then it masuk ke sini, ke lewat R, terus lewat R lagi, terus ke ground. Nggak masuk ke sini sih, karena ini kan voltage source-nya, jadi keluar ke sini. Tapi kan kalau kita ngomongin Z in, if we're doing this to find the impedance, right? Because that's what the question is asking about designing the filter so that it works well based on its impedance. If we're talking about Z in, itu kita ngomongin hambatan yang lawan input signal. But if we're talking about this alat, the input signal is not from the op amp, it's from here. So kita lihat hambatan yang lewat input signalnya lewat. So it just goes here. So we don't care about this guy first. Yang alir di sini kita nggak peduli dulu. Nah, terus berarti kita nyari Z in. Z in-nya itu sama dengan all the resistances that were formed from the path of the currents. So it's if you see here, R is in series plus the parallel C, and well, this is actually all one, so it would be like this, and then this. Yeah, this is one serial, and then this is also serial, and then we combine them and they become parallel. So if you write it secara singkat menjadi R plus R. Well, let's use Z. So it's because I don't know if ini sebenarnya sama dengan R. So aku pakai Z. Ini aku nulis R3, R4 ya. ZR plus I put in brackets ZC. Let's do this one first. So ini satu, ini baru kedua. So ZC plus ZR3 plus ZR4. They're in parallel with R and ZR plus ZC. Sebenarnya sama dengan R, tapi let's just keep consistent. Ya, jadi ini bentuknya kalau nggak salah. Wait. Oh, I see. Kalau yang ini tuh apa? Ini catatan dari tutorial Megatron dari kayak I think two years ago. Tapi mereka alirnya signal I-nya lewat hambatan yang paling kecil. I don't know why. But is there any input from Kalutfi atau Kanasir? It can also be this ZR tambah ZC, itu yang ini parallel with ZC. Jadi
sebenarnya signalnya seperti nggak lewatin ini tapi lewatin ini, yang hambatan yang paling kecil. But I think I disagree. I think itu lewat sini. Ya. Oke, itu buat Z in. Tapi mungkin jawabannya antara dua ini sih. Nah, untuk Z out, ini if it's an op amp, karena emang purpose of op amp itu untuk mengecil Z out. Like obviously it's to amplify as well, tapi kan ada buffer juga kan. Like buffer, what's the purpose to ngecilin Z out-nya. Jadi kita untuk desain ini Z out-nya dipilih aja. Kan untuk kita desain filter untuk bekerja dengan baik di sini. Nah, untuk bekerja dengan baik dengan syarat ini sama ini, itu berarti Z out-nya, Z out dari op amp harus jauh lebih kecil daripada Z in-nya oscilloscope, di mana itu 1 mega ohm. Berarti kalau jauh lebih kecil dari 1 mega ohm itu bebas sih, asal misalnya 100 ohm, kan ini lebih kecil daripada 1 mega ohm. Ya gitu. Jadi once you pick the Z out, baru kamu syarat untuk RC-nya lebih luas. So only two things you need to satisfy, yaitu Z in lebih besar daripada Z out of the sensor. Ini LPF. And then also satisfies RC is equal to what is it, 0.00159. Okay, ini sama dengan yang di nomor 1. Itu nomor 2 itu kayak gitu. Oke. Kak mau tanya, Iya, boleh. itu yang Z out itu batas atasnya bukannya harusnya 1 mega ohm dibagi 10 ya Kak, kalau sesuai yang Pak ZA? Kayaknya itu PR1 deh, soalnya. Oh, Pak Zino bilang gitu, outputnya dibagi 10. Kan kalau kita punya 2 komponen, berarti ini filternya jadi komponen pertama, terus dihubungin ke osiloskop, maka output impedance dari filter itu seingat aku harus max-nya itu 10 kali lebih kecil daripada input impedance dari osiloskop. Oke. Mungkin yang lain boleh bantu koreksi. Ya, mungkin itu ya ada yang bisa dukung temennya. Berarti kayak gini ya. 1 mega ohm per 10. The maximum of the Z out. Like this. Ya kan? Iya Kak, kalau nggak salah di kelas seperti itu Kak. Alright, okay. Yeah, I think this is better practice. Ya, ini nggak harus 100, sorry. Z out. Dah, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak, can I ask Kak? Boleh. How you get the second equation, the Z for the Z, and I'm still confused for that one. Oh, sorry. Tadi aku lihat catatan yang tutorial agak 2 tahun lalu. Menurut mereka, arus input signal ini, kan tadi aku bilang kita follow the arus input signalnya kan, lewatin hambatan apa aja. Yaitu hambatan inputnya. Berarti ini lewat ini kan, lewat ini juga. Ini sebagai serial circuit. This one serial, tapi kalau di titik ini kamu agak bingung lewatin ini atau lewatin ini. Nah, di sini tuh there's a dependent voltage source and it's really big, so I expect that it goes to the big to the small. Kan di dependent voltage source ini KVI kan. Nah, KVI
di mana K itu 10 pangkat 5. VI itu perbedaan antara ini sama ini. And then menurut mereka arusnya itu masuk ke sini, lewatin ini ke ground langsung. Jadi nggak lewatin hambatan R3 sama R4. Mungkin itu benar, but I'm not sure. Karena sih apakah ada tambahan? Saya juga nggak yakin, Bi. Oke. Kemungkinan yang dependent voltage ini mungkin ya 0 karena VI 0. Kan VI-nya enggak 0. Oh, enggak jadi. Oke, sorry. Tapi mungkin lebih kecil daripada the rest of the voltage in the circuit. So, yeah. Jadi antara dua jawaban itu sih yang tadi aku bilang. Itu jawaban yang ini. Itu aku tadi jelasin jawaban yang kenapa ada yang jawab kayak gini juga. Okay. So you can try, maybe you can think which one is the better answer. Nah, tomorrow Pak Zainal will jelasin PR ini, so you have a better chance at asking him with a better concept of the question, better understanding of the question. So if anybody's in his class. Okay. Is there another question? Okay. Mungkin yang terakhir yang active filter, pertanyaan active filter itu ya. Itu dari UTS berapa? It's so old looking. Agak lupa sih itu kemarin, tapi harusnya belum selama itu, Kak. Okay. Untuk yang ini, ya ini benar perkiraannya. Jadi kita bisa, ini kan this is the drawing of the whole circuit with the op amp, the triangle, and this is a inverting filter karena masuknya di minus. Terus, please correct me if I'm wrong, by the way. And then ini, ini simplifikasi dari ini apa yang dia nulis karena as I said, hambatan di sini kan infinite, jadi bisa dianggap sebenarnya dihubung langsung ke ground. Let me draw the full one first. So if I draw it like this. Yeah, ini the independent voltage that I talked about. So it goes in here. There's another resistor. There's gini. This is a simplification of it. So if you, as I said, there's a resistor here. It's so big.
it causes no current to go this way, and thus it causes the voltage here, let's say VA and VB, to be equal to each other. Now, if they're equal to each other, this part is connected to the ground, right? Which means that VB is equal to 0. And then VB is equal to 0, means that you can abaikan ini seperti langsung ke ground. So ini get out. Get out. In. Okay, now let's look at the question. Oh, let's write the ohms. 2 kilo ohm, then 2 kilo ohm, and then C is 1 millifarad, and then ya itu aja. Oke. Oke, itu berarti kita langsung jawab pertanyaannya. Derive differential equation representing dynamic characteristic of the filter. Oke, kalau kita ngomongin differential equation, biasanya tuh kita nyari menuju ke transfer function. And in this case, kalau kita pikir lagi, the differential equation pasti dapat dari kapasitornya. Karena kan, ya kalau ingat lagi, I itu sama dengan C dikali dV per dt, atau V itu sama dengan integral dari I dt dikali sama 1 per C. Gitu. Okay? Now, to get the differential equation, I think the best approach is to do, I think it's called nodal analysis, tapi kita lihat dari arusnya. Jadi arus dari, kita pisah berapa titik. Di situ dia udah lakuin. Ada titik A, ada titik B, ada C, sama ada D. Oh, ini tadi aku mau bikin ini. Okay. So there's A, B, C, and D. And then to start the analysis of the total currents equal to the split currents, you have you just start with I1. We follow this, okay? I1, I3. So I1, splitnya di sini loh, by the way. Karena di sini kan 0. So this is 0 all here. So it's like it's all the same. It's like it's not even there. So the split I3, ini I2. Okay. So I1 is equal to I3 plus I2. And then... Sorry, Kak. Yeah? I think the screen is freezing on our end. No. So sorry. Yang lain juga frozen? Iya, Kak. Yes, Kak. Okay. Let me unpresent and then present. Okay, is it muncul sekarang? Udah muncul, Pak. Muncul, Kak. Okay. So I1 is equal to I3 plus I2. And the equation for I1 is the same as phi in minus phi A ya. A, karena kita mau liatin bagian ini aja.
dibagi dengan 2 kilo ohm. Sama dengan I3, rumus untuk I3 itu VB minus VC per 1 per 1 per, kita pakai simbol aja ya. Atau lihatnya dari I3. Oh, maybe we can keep it as IC. Okay, wait. Nah, ini differential equation, jadi bukan langsung ke Laplace. So, kan I3 is equal to the difference in voltage divided by the resistance that they're passing through. So in this case, if we're talking about a capacitor, it will be dV over dt times by C. Okay? And then, so you'll have C times by dV over dt tambah sama I2. I2 itu VD, oh my god, VB minus VC dibagi dengan 2 kilo ohm. Oke, tapi sebenarnya si VB sama VA it's the same point ya. So actually it can be, sorry, I followed this person, but sebenarnya sama ini. Jadi VB itu sama dengan VA, VA. So ini C D. Ini ada V-nya itu bukan cuma V aja, tapi it's a function of the V A sama V in sama V out apa gitu. Nah, VB itu sama dengan VA minus VC itu juga sama dengan V out. Oh god. VC is the same as V out, because ini menuju ke this potential level. So V out bigger than 2 kilo ohm. And then here, this V is the same as ini bahasin yang ini kan. So it's the same as V A, kan B sama dengan A, minus V out, because this is the same as this. So it will be V A minus V out, kayak gini. Okay. And then from here, you can get you remember that VA is equal to VB. VB yang ini ya, yang tadi aku nulis di awal. Titik ini sama dengan ini sama dengan ini. Akibat dari ini resistensinya tak hingga. Nah, VB sama dengan 0, VA sama dengan VB, berarti VA sama dengan 0 juga. Berarti ini sisanya cuman gini. D min D V out per DT tambah minus V out per 2 kilo ohm. Nah, sebenarnya dV out itu sama dengan V dot kan? V out dot. Berarti V in. Kalau kita sekali semuanya dengan 2 kilo ohm, NC-nya itu 1 milifarad ya. So, ini 1 dikali
2000. Ya, jadi 2 ya, karena milli dikali kilo, so 2 ini minus 2 V dot out minus V out, ya gitu. I think this is right. Yeah, it's kind of simple actually, karena yang bikin gampang di sini tuh there's no low pass filter. Okay. Ya. Ada pertanyaan nggak? Oke. Layar aku nggak freeze kan? Enggak. Di jalan kok. Alright. Okay. So in order to do the transfer function, kita tinggal Laplace. So dari sini, I just steal from here ya. Laplace. V in sama dengan ini S. Ini T. V in S sama dengan minus V 2S VS ini out. Minus VOS. Terus kalau dijadiin transfer function like this, dikeluarin. Then you have it's all transfer function is always output over input, right? So it's like this minus 2S 2S plus 1. Okay. But I don't know about this minus, I'm not sure. Kalau kalian coba sendiri terus mungkin ada yang salah. Yeah. Sorry. Okay. Ada pertanyaan terkait itu? Dah. Minus itu karena inverting. Oh iya. Oke. Benar. Berarti ini valid. Karena ini inverting filter. Minus plus. Oke. Untuk C, calculate input and output impedance in ohm. Oh, oke. Oke, so untuk output impedance-nya mungkin approach saya juga yang lazy. So kita coba yang itu dulu, terus kita diskusi apakah ada metode lain sebagai closing. Oke. Biar saya gambar ulang aja. Set. Ini ada dependent voltage. Oke. Oke. Same as tadi. Kalau kita liatin arus yang lewatin hambatan, arus masukan yang lewat hambatan, berarti kalau ini 2 ohm, 2 kilo ohm, 1 mF, berarti Z out-nya akibat dari arus lewatin ini R, terus ini kan
is the same I until it splits here. So these are both in parallel. Terus masuk sini, and then langsung ke ground. Jadi Z in-nya is as simple as 2 kilo ohm tambah 1 what is rumus hambatan kapasitor kayak gini ya. Is this correct? Kalian yang udah belajar buat ujiannya hari Rabu, ingat rumus impedance kapasitor? Bukannya harusnya ada frekuensinya ya, Kak? Jadi 1 over omega C. I see, oke. 2 omega kali F kali. Thank you. Berarti kamu udah belajar. Oke, anyways. And then ini juga 2 kilo ohm. Dah, gitu. Terus untuk Z out, tadi yang amplifier, kita nyarinya gimana? Z out-nya? Oh, itu yang ini ya? Oke. Mungkin kita lihat catatan yang 2 tahun lalu. Mereka anggapnya Z out itu semuanya 0. Kalau mau bisa dipecah rangkaiannya seperti kayak gini. Jadi nanti kamu nyarinya seperti filter biasa gitu. Jadi kalau dipecahin jadinya why did he draw it like that? Karena sih ada metode nggak untuk yang kayak gini. Ya, udah seperti itu. Yang mana? Yang Z out gimana? Oh, yang Z out ya? Harusnya sih bukan 0 sih, harusnya mungkin RO-nya op M. Nah, kalau kita gambar pecahannya kayak gini, terus ini, oh yeah, we can draw it like this instead, like them. Okay, so untuk V out, Z out,
as I said, the simple method, especially for like the capacitors, sebaiknya V-in-nya, V supply-nya itu seperti dimatiin. Karena kita ingin lihat this alat as a source, not the input as the source, tapi alat kita. So, ininya ditutupin. And then we can find the output impedance. Now, I assume that this is not counted because there's obviously going to be no current coming from there, but I'm not totally sure. It does say R1, tapi ini dia gambar sendiri, jadi dia asumsiin. Aku dulu pas latihan pakai mana? Oh ya, kayak gini. Ya harusnya mereka kasih, kalau mau nyari output impedance-nya, harusnya mereka kasih rangkaian ini di dalamnya juga sih. Kayak yang UTS ini. Mereka kasih ininya. Kalau enggak kalian, kalau kayak gini harus diasumsiin dulu. Kalau misalnya diasumsiin dulu, bisa sih. You can calculate the rest of this and just calculate it as normal. So, for example, I don't think the input impedance of the op amp will definitely not be like 2 kilo ohm. So maybe we can assume that input impedance op amp is equal to 1 mega ohm, and then output impedance equal to 50 ohm. Okay, and then so this one will be 50 ohm. This one will be 1 mega ohm. And then you can just calculate it as normal. I think you can just anggap ini kayak gini sih. Tapi I'm not sure about this one, so keep in mind about this. Like you should have, once you get your answer, you should remember that ini diasumsiin kayak gini. So berarti Z out sama dengan, kalau ini kan berarti paralel kan. So maybe if you wanted to start, you could make these two parallel, so it's gonna be 2 parallel with 2 kilo ohm parallel with 1 mega ohm, and then serial with these in parallel, 1 mega farad parallel with 2 kilo ohm, and that in turn parallel with 50 ohm. Yeah. Mungkin bisa kayak gini sih. Kalau sih, is this wrong? Apakah Enggak ya. kalian apa? I'm not sure. Okay. Maybe we should perlu ditanya ke Pak Zainal sih, atau Pak Budi, atau Pak Fani.
Mau tanya dong. Halo. Ya, gimana? Mau Artinya tanya yang keabiatnya. mau Ya, tanya yang A silakan. dong, Kak. Bisa dijelasin yang eh DV out per DT nggak itu? Nah, ini kan ada yang share screen kan keabiat ya. Ya Kak, kalau di kuliah biasanya yang itu apa CDV out-nya itu 0 ya Kak ya? Jadi cuman V-in yang ke in sama dengan yang ke out ya Kak ya? Ya kan? Sebentar. Itu soalnya yang yang ini ya tadi ya. Iya Kak. Terus yang pengen kamu tanyakan adalah Eh, Seingat saya kalau di kuliah tuh dia itu cuman A ke V-in minus A ke V-in minus yang A ke V-out Kak. Terus ada DV out per DT itu apa Kak? oke, ini kan tadi eh, kalau di kasus yang di kelas itu sebetulnya tidak ada komponen C ya. Tapi di kasus ini ada komponen C. Nah, saya nggak bisa coret-coret sebentar. Kalau yang fungsi C-nya itu bukannya digantinya 1 per JWC ya Kak? Oh ada fungsi waktu itu Kak? Yang bagian A kan minta persamaan gerak atau persamaan diferensial dari filter tersebut. Oh Jadi, kalau yang B baru ya Kak? Oh. yang B domain Laplace, ya langsung. Jadi sebetulnya sama dengan yang di kelas. Ini ada I. Cuma yang ini kan nggak ada nih, yang kesini kan 0 ya. Jadi kita langsung nih I-nya yang ke atas. Tapi di sini ada cabang kemari dan ke atas. Nah, berhubung di sini ada komponen C, maka tadi muncul DVODT gitu. Jadi komponen kalau persamaan diferensial itu memang dalam domain T. Itu sih maksudnya. Oh, berarti kalau yang B itu baru ya Kak? Yang B itu eh, min Z2 per Z1 ya? Ya, betul. Kalau yang B itu cukup minus Z2S dibagi Z1S ya, betul. Oke, yang Z2-nya kan R paralel 1 per JWC ya?
Betul, iya. Oke, Kak. Kalau yang bawa, kalau Z1 cuma R1 saja. Oke, saya bingung yang A aja sih tadi. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Saya nggak prepare menulis nih sebetulnya. Oke, apa What Kabir? what happened? Tadi tiba-tiba gak ada. Halo. Ya, Oh, tadi saya I don't know what happened. Kayaknya panggilnya drop. Oke, ada sekarang ngapain, Kak? Tadi ya. did I miss anything? Aku nggak tahu aku drop kapan kayak telepon. Oh, hanya konfirmasi terkait soal yang tadi. Oh, oke. Oke. Tapi tadi saya udah jelasin. Saya udah selesai penjelasan belum? Yang Z out mungkin ya, yang belum. Oh, Z out belum? Belum clear lebih tepatnya Oh, mungkin belum ya. clear. Oh ya, itu mungkin gak bisa di-clearkan malam ini. Kayaknya mungkin wait, let me share my screen. Okay. Is there any question untuk sekarang? Or sekarang kayaknya penjelasannya sampai sini. Kalau gak ada pertanyaan lagi. Oke. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Oke. Kalau kayak gitu kan aku udah cover materi yang di request dua-dua. Itu sudah malam. Tapi ya ada pertanyaan lain nggak? Okay. I think the rest of the McDAS materi pretty okay compared to all of this. I think also I have a suggestion. Kalau ujian McDAS, you should really memorize rangkaian op-amp. Kayak ya itu aja sih. Kayak yang non-inverting and inverting and multiplier one, the multiple one. Yeah. I think that's not that hard to memorize. So itu sebaiknya itu sih. I think yeah. Oke. Itu aja sih. Tio, mungkin kamu bisa bantu tutupin sesinya. Ya, oke. Makasih, Kak. Makasih juga Kak Nasir yang udah hadir malam ini. Makasih juga sarannya, makasih tutornya. Jadi tutornya sampai di sini aja. Terima kasih semua yang udah datang. Semangat buat persiapan ujiannya.